Di kantor Karang, siang ini setelah selesai makan bersama di restoran tepi sungai, Karang dan Marmer sedang di ruangan Karang. Dan Marmer menceritakan kejadian di sungai. Ya ampun mas, kalian ternyata udah main di sungai. Tapi caranya yang salah. Dua-duanya salah. Aku gak belain Granit karena dia temanku. Dia emang salah ngerjain mas. Tapi aku juga gak suka sikap mas yang kelewatan itu. Aku tahu mas cemburu sama Keramik. Tapi kenapa harus bawa-bawa dia saat momen sakral kalian bercinta sih? Yang seharusnya jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi menyebalkan dan kayak gini. Dan aku gak pernah loh mas lihat muka Granit seperti itu. Aduh pak, kok gak diangkat-angkat ya pak? Aku takut dia beneran marah. Bentar, biar aku yang coba telepon. Semoga aja dia mau ngangkat. Gak diangkat-angkat juga mas. Pak, aku boleh minta izin gak? Sama minta alamat dia. Aku pengen ke rumahnya sekarang juga. Ya sudah, mas kesana saja coba. Ini alamat rumahnya. Udah aku kirim ya di WA lokasinya. Makasih ya pak. Ya. Marmer pun yang bersemangat langsung tancap gas dengan motornya ke rumah Granit. Dengan motor yang sedikit ngebut, tak lama kemudian motor Marmer sampai juga di sebuah rumah yang dari depan terlihat gerbang yang lebar dan tinggi. Marmer terkejut, Granit benar-benar bukan orang sembarangan, sama seperti Pak Rang. Tintin, suara klakson moge di belakangnya, dan begitu pemilik moge itu membuka helmnya, Marmer terkejut, ternyata dia Keramik. Heh, minggir loh, kalau berhenti jangan di tengah pintu dong. Bukannya lo OB di kantor Karang kemarin ya? Iya, aku mau nemuin Granit, ucap Marmer terlihat kesal. Marmer heran, mengapa Granit bisa sama cowok bermuka dua seperti ini. Di depan Granit terlihat ramah dan manis, tapi di belakangnya judes dan galak. Ngapain cari Granit? Ada kepentingan apa? Ketika Marmer sedang bingung, pintu gerbang terbuka. Seorang security menghampiri keduanya. Mas Keramik, Mas Granit baru aja pulang. Syukurlah, tadi gue telepon gak diangkat-angkat. Iya, silakan Mas Keramik. Halo, masnya ada kepentingan apa? Saya juga mau ketemu Granit pak. Ada kepentingan apa? Apa udah ada janji? Belum sih pak, saya telepon juga sama gak diangkat. Oh maaf, saya nggak bisa biarin orang asing masuk. Saya bukan orang asing pak, saya gebetannya, ucap Marmer meyakinkan. Namun security itu terlihat menyepelekan dan menertawakannya. Apalagi security itu memperhatikannya dari atas sampai bawah, seperti orang melecehkan. Gebetan? Ngarang aja sampean. Saya tahu Mas Granit homo, tapi ya masa mau Mas Granit punya gebetan macam sampean? Mas Granit itu udah punya cowok. Lah barusan itu yang ganteng masuk, itu cowoknya. Baru saya percaya, orang yang ganteng, putih, penampilan keren, body gagah, sama kayak Mas Granit. Motornya juga bagus. Wah cocok. Lah kalau sampean, udah badan tipis kayak triplek, motor buntut, hitam lagi. Aku bukan hitam, tapi eksotik. Kulit kayak aku ini disukai bule. Mas, dari penampilan sampean, mana mungkin Mas Granit mau sama sampean. Jangan ngada-ngada, sudah banyak orang yang mengaku kenal Mas Granit. Ujung-ujungnya mau minta sumbangan. Memangnya penampilan saya kayak tukang minta-minta? Saya OB. OB aja bangga, saya security aja gak sombong. Ya memang, tapi setidaknya saya bukan mau ngemis atau minta-minta. Mending Pak Satpam tanyain dulu ke dalam sama Granitnya. Dia kenal gak sama aku? Gak usah banyak cangkem. Udah, Mas gak usah berbelit-belit. To the point aja. Mas butuh sumbangan berapa? Ini saya ada 20.000. Ambil dan lanjut ke rumah-rumah lain. Sampean kok bener-bener kebangetan ya? Dibilangin coba tanyain ke dia dulu. Bilangin ada laki-laki yang tadi bercinta di sungai minta ketemu. Makin halu. Bercinta di sungai, orang kayak Mas Granit gak level mainan di pinggir sungai. Duh, kok ya angel tenan. Aku heran sama Granit, security kurang pengalaman kok dipakai sama dia.
kalau aku jadi bos, gak bakalan aku pakai security kayak sampean. Tak pecat. Itu kan andai. Tapi kenyataannya sampean bukan bos toh, cuma orang minta sumbangan. Astagfirullah, security gendeng. Ah, terserah. Pokoknya aku mau tunggu di sini sampai dia keluar. Keduanya pun jadi beradu argumen masalah penampilan. Dan Marmer kesal, dikira orang yang minta sumbangan. Dan ketika di luar Marmer sedang sabar menunggu Granit, Granit sendiri sedang rebahan sembari memplester jidatnya yang benjol akibat ulah Marmer di sungai tadi. Dan tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Sayang, ini gue. Masuk. Nit, astaga. Kepala lo kenapa? Gak apa-apa, cuma kebentur dikit. Coba lihat. Udah, gak apa-apa. Santai. Lo kenapa balik ke sini? Bukannya lo lagi ada acara photoshoot bareng teman-teman lo? Udah beres kok. Cuma bentar aja. Kan gue udah janji kita mau nge-gym sore ini. Oh iya, Nit, sampai lupa. Di bawah tadi ada yang nyariin lo, tapi gue gak kasih masuk. Dan lagi ditahan sama security. Nyariin gue? Siapa? Gue masih inget OB di tempat karang. Mas Marmer? Gak tahu namanya. Granit pun langsung berjalan mengintip dari balkon lantai 2 kamarnya. Dan ternyata benar, Granit melihat Mas Marmer di bawah sedang berjongkok dan terlihat mengobrol dengan security. Granit pun tersenyum. Granit sampai membatin dalam hati. Akhirnya, lo nemuin gue, Mas. Gue masih kesel sama lo, tapi gak apa-apa. Lo di sungai tadi cemburu sama Keramik kan? Dan kebetulan, Keramik sekarang lagi sama gue. Dan ini kesempatan buat gue. Sayang, lo temenan sama seorang OB? Sejak kapan lo punya teman kampungan kayak dia? Maksud lo? Apa salahnya berteman sama OB? Apa di mata lo serendah itu seorang OB? Sorry sayang. Maksud gue, lo kan... Gue paling gak suka ya kalau ada orang yang rendahin orang lain dan ngerasa lebih baik. Padahal bisa jadi lo lebih buruk daripada dia. Nit, kok jadi nyalain gue sih? Oke. Gue salah. Maaf. Sudahlah. By the way, gue lapar. Anterin gue lunch sebelum ke gym. Oh, oke sayang. Granit pun bersiap-siap berganti bajunya. Dan setelah siap, Granit dan Keramik pun turun ke bawah. Di bawah sendiri, Marmer masih sabar berjongkok dan bersandar di gerbang menunggu Granit di depan. Sembari terus ngomelin security yang terus-menerus menertawakannya. Sampai ngapain sih? Dari tadi kok nertawain aku? Ada yang lucu? Orang lagi kesel bukannya prihatin kok malah diketawain. Kualat sampean. Ya habisnya. Mau sampai kapan duduk di situ? Gak pegel tuh paha. Lagian Mas Granit pasti keluarnya lama. Apalagi kalau udah ada cowoknya kayak gitu. Bisa-bisa gak keluar-keluar kamar. Lagi kikuk-kikuk, icikiwir. Pluk. Marmer yang dibikin kesal dan cemburu itu melempar kerikil pada security. Namun security itu malah mengejeknya. Memanas-manasi Marmer yang membuat Marmer semakin cemburu. Marmer cemas Granit sedang berduaan dengan Keramik. Cowok yang cuma mau memanfaatkan dia saja. Marmer gak tahan lagi. Batu dan Pak Rang saja sudah jadian. Kenapa Marmer memperlambat dan mengulur-ngulur waktu? Kalau memang tak suka melihat Granit dengan yang lain, ya Marmer berniat jujur dan ingin mengakui isi hatinya pada Granit. Marmer tak mau jadi orang munafik. Marmer jadi teringat nikmatnya rasanya lubang Granit yang begitu nikmat saat di sungai tadi. Tengkuknya langsung merinding. Dan ketika Marmer teringat-ingat saat-saat di sungai tadi, pintu gerbangnya tiba-tiba bergeser yang menampakkan Keramik sedang membonceng Granit yang hendak pergi. Seketika Marmer langsung beranjak, menghadang motor Keramik dan menghampiri Granit, lalu memegang pergelangan tangannya. Nit, Mas mau ngomong. Ngomong apa Mas? Gak ada yang perlu diomongin. Nit, aku minta maaf. Aku tadi gak sengaja bermaksud kasar. Tapi aku hanya cemburu, ucap Marmer melirik Keramik
dan menunjukkan ekspresi benci. Oh, jadi lo yang udah bikin cowok gue benjol? Kurang ajar, pengen gue bogem aja lo. Ucap Keramik yang hendak turun tapi pundaknya ditahan oleh Granit. Jangan, jalan. Tapi yang, gue bilang jalan. Nit, aku belum selesai ngomong lo. Nit, Nit, rungokno aku Nit. Aku mau ngomong penting. Nit, aku mau jujur. Lepas mas, set. Gas. Motor Keramik pun kabur. Nit! Marmer pun langsung tancap gas dan mengejar Granit dengan motor buntutnya, yang membuat security garuk-garuk kepala kebingungan. Ternyata benar, majikannya itu mengenal orang yang sudah ia kira tukang minta-minta sumbangan. Security itu pun heran, apa yang spesial dari ubi pucel di mata majikannya? Apa iya eksotik? Apanya eksotik toh? Wong kayak arang gitu. Kesambet apa ya Mas Granit ya? Nit, tunggu. Berhenti Nit. Aku bakal kejar kamu. Nit, balik Nit. Nit, bensinku tinggal dikit nih. Ya jancuk, dia ngilang. Asu, cepet banget larinya. Walah Nit, aku ngaku aku tresno karo kowe Nit. Di rumah Batu. Sore ini Batu baru saja selesai mengantarkan Gamping mengaji ke musola. Dan begitu sampai rumah, Batu mengecat Karang. Entah mengapa sehari pasca menerima Karang sebagai kekasihnya, Batu merasa tak ada yang aneh berpacaran dengan laki-laki. Tak ada bedanya dengan perempuan, hanya berbeda fisik saja. Kesehariannya tetap sama, hanya saja untuk hal yang lebih intim, Batu belum berani dan belum siap melakukannya. Batu masih canggung dan malu. Dan Batu juga tak tahu harus melakukannya seperti apa. Ya, meski jujur, setelah kejadian gesek-gesekan teken-tekenan di pos polisi malam itu, Batu jadi ketagihan dan penasaran rasanya bercinta dengan laki-laki. Baru warming up seperti itu saja bisa membuat Batu kejang-kejang bak epilepsi. Apalagi jika benar-benar bercinta suatu hari nanti. Batu pun membatin dalam hatinya. Rang, Mas kok kangen ya ciuman sama kamu lagi? Kok Mas jadi ketagihan ya? Kok kamu bisa bikin Mas jadi belok sih? Mas juga kangen sama dagu kamu, Rang. Kamu ganteng banget, Rang. Mas suka liatin wajah kamu. Ketika sedang membatin, HP-nya bergetar. Karang mengecatnya. Mas, lagi ngapain? Oh, habis nganter Gamping ke musola, Rang. Ngaji. Kamu udah pulang? Udah Mas, baru sampai. Oh gitu, nanti malam kamu bawa sini ya. Iya Mas. Mas kangen lagi sama kamu, padahal tadi ketemu. Kok bisa ya Rang? Sama Mas, aku juga kangen terus sama Mas. Nanti aku jemput ya, Mas mangkal kan seperti biasa? Iya, Mas mangkal. Ya udah kamu mandi, istirahat aja biar gak capek. Iya Mas. Habis maghrib mau nganter Mbak shopping. Nanti aku bawain donat ya buat Gamping. Iya Rang, apa aja. Makasih banyak ya Rang. Sama-sama Mas. Rang. Ya Mas. Mas, nanti minta cium lagi ya. Hehe. Lebih dari cium juga boleh. Hehe. Jawab Batu menutupi kenervesannya. Padahal di dalam hatinya dak-dikduk saat Karang mengucapkan itu. Batu gugup membayangkan yang tidak-tidak bersama Karang. Tak hanya bulu kuduknya yang saat ini berdiri, tapi juga burungnya yang habis muntah di pos polisi itu juga turut berdiri. Dan ketika Batu senyum-senyum sendiri, Marmer baru saja pulang kerja dan Batu menghampiri ke rumahnya. Mas, tuh. Kenapa Mas? Kok sedih? Tuh, si Granit kayaknya beneran marah sama aku. Barusan aku udah ke rumahnya. Dia malah ninggalin aku pergi sama cowoknya. Sampai aku kejar gak nutut lagi. Cowoknya ngebut banget. Emang sengaja Granit mau menghindar sama aku. Mana tadi aku lihat jidatnya benjol. Masa sih? Masih pakai main kasar. Ya tak pikir dia suka kayak gitu. Aku tuh pas lagi kikuk sama bikin dia kayak gitu tuh itu karena banyak yang aku rasakan. Lah emangnya apa yang Mas rasakan kok sampai kasar sama Granit? Campur-campur tuh rasanya deg-degan,
cemburu, mikir dia gituan sama cowoknya, rasa nggak rela, tapi juga campur rasa enak tuh. Enak banget tuh. Aduh, susah jelasinnya. Pokoknya bikin aku makin yakin dan makin mantep. Ora perlu ragu-ragu lagi kalau aku suka sama dia. Aku mau ngaku tuh, aku mau jujur dan gak usah nyembunyiin lagi kalau aku suka dia. Aneh sampean mas, masa yakinnya setelah udah tahu rasanya nyoblos? Bukan masalah itu tuh, pas ujung kepala manukku pertama masuk, itu rasanya dunyo iki rasanya koyo ono lindu, koyo ono gempa. Pas lubangnya itu kemut-kemut, kembut-kembut, menek-menek manukku, rasanya dengkulku arep copot, tulangku rasanya mereteli. Terus pas aku ngewanek nih nyurung, berani-berani nyodok agak dalam, aku gemeter merinding, ngurungokne suarane desahane granit. Ternyata suara laki-laki kalau mendesak itu seksi juga tuh. Semakin kencang didorong, semakin seksi desahane tuh. Aku yang kilaf, ya tak sikat. Keenakan, saking enaknya sampai tak juambak, gemes. Bukannya aku kasar. Cuma aku salahnya itu enak campur cemburu. Jadi ada rasa kesal dikit. Tapi aku gak berniat nyakitin dia. Dan yang aku heran ya tuh, kalau dia mau mukul atau hajar aku, harusnya dia lakukan. Lawang badannya lebih gede dari aku, tapi kok dia gak bales ya? Itu karena Granit sayang sama mas. Apa iya tuh? Ya jelas mas. Mas aja yang ribet, kelamaan mikir. Iya sih. Oh iya, nanti Parang kesini gak tuh? Kesini mas, aku barusan nyuruh dia nginep sini. Oh, mudah-mudahan Granit mau ikut, biar aku bisa ngomong secara langsung. Lah sekarang aja dia masih gak balas-balas pesanku. Sabar mas, semoga ntar malam dia datang sama Karang. Iya, tapi mudah-mudahan dia kesini gak sama cowoknya yang songong itu. Iya mas. Oh iya mas, aku mau tanya agak intim mas. Masalah kikuk-kikuk? Iya mas, aku kan masih belum berani sama Karang. Tapi kayaknya Karangnya siap-siap aja mas. Tadi aja aku sempat izin dulu. Kalau nanti malam aku mau minta cium lagi. Dia malah jawab, jangankan cium, lebih dari cium juga boleh. Gimana mas? Ya udah, coblos, tunggu apa lagi? Takut aku mas. Takut jorok, kotor. Tuh, Pak Rang itu kan homo, pasti dia ngerti gimana cara bersihinnya. Dan gak mungkin dia ngebiarin kotor dan bikin gak nyaman lawannya. Kalau kamu takut, pakai kondom aja. Kalau masih takut, ya gak usah. Ada acara masuk-masukan dah. Mending yang kayak di posko polisi aja gitu lagi. Atau minta isep. Atau colbar. Gak usah dibikin ribet. Cinta itu gak melulu soal kikuk-kikuk. Tapi cinta tanpa kikuk-kikuk juga kurang mantep. Terserah kamu aja. Nyoblos bisa, enggak juga gak apa-apa. Tapi penasaran aku mas. Ya udah, kenapa masih ragu? Sama takut dia sakit mas. Apalagi dia masih belum pernah gituan meskipun homo. Istriku aja kesakitan pas aku perawani 2 hari susah jalan. Beda tuh, dia laki-laki. Apalagi didasari cinta sama kamu. Pasti jebol, percaya omonganku. Kalau perawan, pelan-pelan saja. Takut dia sakit. Beda sama Granit, udah sering. Jadi tadi langsung aja, bles, nyut. Tapi ya meski udah sering dipakai, rasanya masih sempit tuh. Sampai disedot-sedot rasanya tuh. Padahal anuku kecil, tapi panjang. Mas, masalahnya anuku gede loh mas. Aku takut dia kesakitan. Masa sih? Coba lihat. Mas ini udah punya sendiri kok penasaran punya orang lain. Punya Granit juga gede tuh. Tapi kok dicoblos ya tuh. Aduh mas, gak ngerti aku. Aku gak siap mas. Lihat ntar aja kayak gimana. Aku masih malu. Halah, malu segala. Kalau udah berdua lain cerita. Ya sudah, doakan aku malam ini ya mas. Iya, tak doain gol 2-0. Waduh, gak tahu mas. Ya udah, aku tak ke Alfa ya beli kondom. Ya udah sana. Mas, kondomnya yang kayak gimana ya? Ya terserah kamu. Mau yang lembut apa yang bergerigi. Tuh, tapi jangan lupa
Jangan lupa juga ya beli pelicin. Buat apa mas? Ya biar bisa masuk dan lancar. Kan ada minyak goreng mas. Pakai minyak goreng, kamu pikir manuk mau mbok goreng? Ya terus pelicin yang kayak gimana? Ya tanya aja sama mas-mas kasirnya, ntar juga dia ngerti. Oh, oke mas. Mas Marmer gak nitip juga? Boleh deh tuh, pakai jaga-jaga, aku beliin yang rasa duren. Kok ada rasa-rasanya mas? Emang mau dimakan? Aromanya tuh. Oh, kirain. Ya udah sana, aku tak mandi, mau nge-gym biar ganteng dan gagah. Iya mas. Di Pelangi Gym. Sore ini Granit dan Keramik sudah ada di gym. Keramik sedang angkat dumbbell, sedangkan Granit sendiri sedang treadmill. Sembari nge-gym keduanya ngobrol. Sayang, tadi lo belum jawab pertanyaan gue. Yang mana? Masalah cowok ubin deso tadi. Kenapa lo nahan gue buat nonjok mukanya? Kenapa lo kayak ngelindungin dia? Gue gak mau lo nyentuh dia. Lo suka sama dia? Hah? Canda nih, lagian gak mungkin juga kan? Masa selera lo kampungan gitu? Granit tak menjawab, Granit fokus treadmill. Dan tak lama kemudian dari luar sendiri, Mas Marmer baru saja tiba. Permisi mas, saya mau nge-gym. Masnya baru ya? Iya, saya disuruh nunjukin ini sama Pak Rang. Oh, mas Karang. Masnya udah nelpon ke sini konfirmasi sebelumnya. Berarti ini Mas Marmer ya? Iya mas. Kalau begitu, ikut saya dulu menemui trainer khusus. Oh, iya mas. Ketika Marmer masuk, Marmer sedikit risih. Karena banyak cowok-cowok berbadan besar yang memperhatikannya. Marmer pun dibimbing oleh salah satu trainer bagaimana gym untuk pemula. Sampai nanti bisa membentuk badan. Dan setelah dikasih tahu ini ono, Mas Marmer pun dianjurkan untuk warming up dulu. Baru setelah warming up, Mas Marmer disarankan untuk mengangkat dumbbell kecil terlebih dahulu dan diantar ke ruangan sebelah, yang dimana di sana ada Granit dan juga Keramik. Dan di ruangan sebelah sendiri, Granit dan Keramik baru saja selesai nge-gym dan masih mengobrol sembari mendinginkan keringat. Sayang, setelah ini kita kemana? Gue mau balik aja, mau tidur, kepala gue pusing. Tumben, hari ini lo gak bergairah. Biasanya dulu abis nge-gym, lo selalu ngajakin gue bercinta di shower. Gue lagi gak mood. Ya sudah, gue anterin lo balik ya sekarang. Ketika Granit hendak keluar ruangan, Marmer justru masuk. Dek. Nit, Mas ngapain di sini? Nit, aku mau nge-gym. Mik, lo balik aja sendiri, gue ada urusan sama dia. Mas, ikut gue. Sayang. Keramik terkejut saat Granit meninggalkannya begitu saja dan bertanya-tanya, ada urusan apa Granit dengan OB kampungan itu? Mengapa Granit terlihat emosi dan menggebu-gebu? Hai, sendiri aja, sapa salah satu member gym pada Keramik. Dan dilihat dari intonasi nada, suara dan juga penampilannya, kelihatannya cowok ini botibinal yang butuh colokan. Bukan Keramik jika tak bisa memanfaatkan keadaan. Mumpung Granit pergi dengan OB yang gak jelas itu. Iya, gue sendiri. Gue Keramik. Loh? Ande sih, panggil aja Ande. Lo sendiri juga? Tadinya janjian sama Koral, tapi dia mendadak ada acara. Kenal gak? Oh, kenal banget sih enggak, tapi tahu. Mau gue temenin? Tunggu. Gak perlu, gue aja. Ucap Koral yang tiba-tiba muncul dan menarik Ande dari Keramik. Dan tatapan Koral serasa tak suka pada Keramik. Dan Keramik pun yang kesal lalu pergi. Ral, katanya kamu gak bisa. Sorry, barusan nganterin temen ke bandara. Oh, iya. By the way, kamu top apa bot? Gue first. Oh, aku B. Aku pikir kamu top. Ucap Ande yang terlihat kecewa.
Dan Koral yang gemas tiba-tiba mengeluarkan batangnya dan menunjukkan pada Ande, yang membuat Ande ketar-ketir takut member lain melihatnya. Gue bisa jadi top lo. Waduh, Ral, tutup masukin lagi. Hah, gimana? Gede kan? Lumayan. Tapi kamu udah pernah punya pengalaman jadi top kah? Hah, khawatir banget sih. 3 kali top, 2 kali first. Jadi, gue gak pernah merasakan full body. Oh gitu. Gimana? Lo mau gak sama gue? Biar lebih yakin, boleh test drive dulu gak? Dengan senang hati. Kapan? Sekarang? Di shower? Enggak ah, aku gak suka di tempat seperti ini. Malu. Ke rumah gue yuk. Gue tinggal sendiri. Sekalian gue pengen ngajak lo kencan. Boleh deh. Keduanya pun urung nge-gym, lalu kemudian memilih untuk pergi berkencan. Di tempat lain, di jalan, Mas Marmer sedang membonceng Granit. Nit, kamu kok diem aja? Ini mau kemana jadinya? Kok gak ada tujuan? Tahu kemana? Gue sebel sama Mas. Iya, sebel kenapa? Sik, minggir dulu ya, biar gak emosi. Mas udah gak marah-marah loh. Mas sekarang sabar. Ah, kebetulan ada es teler. Enak tuh Nit, es teler durian. Kamu pasti suka. Berhenti bentar ya, Mas haus. Marmer pun menepikan motornya di pedagang es teler yang ada di pinggir sawah. Bang, es campur 2. Siap. Duduk Nit, ucap Marmer yang mengelap tempat duduk agar Granit tak kotor. Entah mengapa Granit melihat sikap Mas Marmer sangat berbeda. Lebih hangat dan memanjakannya seperti raja. Jujur, Granit yang tadinya kecewa, luluh juga. Namun dia masih menyembunyikan perasaan senangnya dan masih berpura-pura cuek dan jaim. Silakan, esnya. Makasih bang, ini duitnya, ucap Marmer yang kali ini mentraktir. Granit diam, sembari mengaduk-ngaduk es telernya. Gimana Nit? Enak es telernya? Duriannya kerasa kan? Daging duriannya banyak? Jawab Granit seadanya, meski dalam hati es teler ini enak juga. Nit, kamu masih marah? Ya iyalah, Mas ngapain ke gym segala sih? Nit, nih jujur-jujuran aja ya. Mas banting harga diri nih saat ini juga. Mas gak mau ngapusi lagi, gak mau bohong lagi. Jujur, Mas itu suka sama kamu. Iya, Mas ngaku. Dengar gak kupingmu? Seketika wajah jutek Granit lenyap, berganti wajah cerah dengan senyuman manis. Nah, gitu dong senyum. Kan ganteng kamu. Lega toh? Dan masalah gym, Mas itu pengen gedein badan. Kamu suka kan cowok badan besar kayak kamu dan cowokmu itu? Ya, kalau badan Mas bagus, kan biar gak disepelekan sama orang. Dan Mas itu iri sama cowok kamu itu. Mas cemburu. Mas gak mau kamu deket-deket sama dia lagi. Dia itu cuma mau manfaatin kamu saja. Dan Mas mau kamu tinggalin aja dan putusin dia. Memangnya kalau gue mau putusin dia, Mas mau jadi cowok gue? Ya sudah pasti, jangan ragukan Mas lagi. Mas udah yakin, madep, mantep. Mas rela menggok demi kamu. Karena Mas emang suka banget sama kamu. Sumpah, gak bohong. Dan masalah di sungai tadi, Mas minta maaf ya. Mas gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi Mas itu sebel. Keingetan kamu kentu sama cowokmu. Jadinya kebawa perasaan. Masalah, maafin ya. Nanti kalau main yang slow aja. Bisa diatur kecepatannya kok. Oke? Jangan marah lagi ya sama Mas. Dan tinggalin ya pacarmu yang benalu itu. Please. Putusin gak ya? Loh, kok gitu? Giliran aku yang udah yakin, kamunya yang sekarang mencela-mencele. Mas, es telernya kurang. Oh, bang, es telernya nambah 1 lagi ya. Buat cowok saya. Siap. Seketika beberapa pembeli memperhatikan keduanya. Ada yang senyum-senyum, ada yang melihat jijik, dan Marmer masa bodoh. Yang jelas, kelakuan Marmer baru saja membuat Granit mematung.
Tak menyangka jika Marmer dengan lantang dan berani tanpa malu mengakui Granit. Granit senang gak ketulungan. Lalu tiba-tiba, cups, Granit mencium pipi Marmer dan cups, Marmer membalas mencium pipi Granit. Permisi, ini es telernya, ucap abang-abang pedagang jadi sungkan, takut mengganggu. Makasih bang, ini duitnya. Siap, makasih. Kamu udah percaya toh sama mas? Iya mas, percaya banget. Makasih ya. Ya, terus kapan kamu mutusin cowok kamu itu? Segera mas. Ya udah, abis ini mas antar kamu pulang. Mas main di rumah gue aja ya. Maunya, tapi mas belum beres-beres rumah. Ntar malam aja kamu ke rumah ya, sama Pak Rang. Kamu nginep di rumah mas. Nanti kalau mas libur, mas gantian yang nginep di rumah kamu. Iya mas. Granit pun menghabiskan es teler duriannya. Lalu kemudian Marmer mengantar Granit ke rumahnya. Dan tak lama kemudian, keduanya sampai gerbang pun terbuka, menunjukkan wajah security yang shock. Bagaimana Granit yang tadinya berangkat dengan orang ganteng, sekarang pulang-pulang sama OB kampungan jelek ini. Dah, sampai. Apa lihat-lihat? Masih gak percaya sama aku. Untung aku baik, kalau enggak udah tak suruh si Granit mecat sampean. Nit, masa aku tadi dikatain orang minta sumbangan? Kasih tahu Nit, siapa aku? Ucap Marmer yang membuat Granit tertawa geleng-geleng. Pak, ayo minta maaf. Kenalin, dia Mas Marmer. Iya mas. Mas, maaf ya, saya salah. Saya kan jalani tugas, menjaga keamanan rumah ini. Gak cuma menjaga keamanan dari maling atau orang jahat, tapi juga dari orang-orang yang suka minta-minta. Jadi ya mohon dimaklumi. Alasan aja. Ya wis, lain kali jangan diulangi. Apa-apa tanya dulu. Siap, gerak. Mas, gak mampir dulu? Mandi di sini aja yuk. Ting ting. Nanti aja ya, malam di rumah mas. Mas puasin deh sampai 3 ronde. Sekarang mas tak beres-beres rumah dan kamar dulu. Sama mau beli jamu biar kuat dan tahan lama. Iya mas. Ucap Granit jadi malu pada security yang terlihat cengok. Ya udah, mas balik ya. Iya mas, hati-hati. Dah, Marmer pun pulang. Pak, dia siapa sih pak? Tanya security penasaran. Siapapun dia, mulai sekarang bapak juga harus menghormati dia. Lebih dari keramik. Siap, laksanakan. Malam hari kemudian, malam ini di taman kota, Batu seperti biasa sedang menghibur anak-anak kecil. Dan ketika ia sedang menghibur dan bergoyang-goyang, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memasukkan uang. Dan tak hanya memasukkan uang, tapi juga menyerahkan kartu nama. Mas, saya Ande. Ini kartu nama saya. Siapa tahu mas tertarik bergabung. Makasih. Ucap pemuda itu lalu berjalan menuju mobil bersama temannya. Yang Batu merasa pernah melihat namun lupa. Dan kemudian ia pergi. Dan tak lama kemudian setelah pemuda itu pergi, mobil Karang datang tepat di depannya. Rupanya Karang datang bersama Granit. Terlihat wajah tampan Karang menyapanya. Dan Batu membalas dengan melambaikan tangannya. Karang pun menghampirinya. Lalu memfoto-foto Batu yang masih menghibur beberapa anak yang memintanya berfoto. Dan setelah selesai, waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Pengunjung sudah mulai sepi. Batu membuka topeng badutnya. Rang, Nit, maaf, masih nunggu. Iya mas, santai. Nit, tadi gimana? Udah ketemu Mas Marmer? Udah mas, beres. Ucap Granit malu-malu. Mereka udah jadian mas, ucap Karang menggoda. Yang benar. Syukurlah. Ya udah, ayo langsung ke rumah mas. Pasti tukang nasgornya udah datang. Dan Mas Marmer juga pasti udah nunggu. Iya mas. Gue lapar nih, ucap Granit. Nit, lo nyetir ya. Gue di belakang sama Mas Batu, perintah Karang. Siap tuan muda. Di rumah Batu sendiri,
Marmer baru saja keluar dari rumahnya dan hendak menemani Gamping. Dan kebetulan tukang nasi goreng lewat dan sedang mengantri. Dan kebetulan dari jauh mobil Karang datang. Entah mengapa Marmer salting melihat Granit keluar mobil dan berjalan menghampirinya. Mas, Nit, ganteng nih, kayak mau kemana aja. Kan mau ngapelin Mas Marmer. Ah, kamu. Pak, tuh, tak pesen ya? Iya mas. Pedes ya mas, udah lapar nih, ucap Karang. Siap, kamu pedes juga kan Nit? Iya, tapi jangan ngeprank kayak waktu itu. Masih ingat aja kamu. Apapun yang mas lakuin ke gue selalu ingat. Ihir, ucap Karang menggoda. Ah, Pak Rang bisa aja. Pak, si Batu tadi sore udah beli kondom. Hah? Mas, ngapain sih bilang-bilang? Rang, mas mandi dulu ya, gerah. Iya mas, ucap Karang tersenyum senang, memperhatikan Batu. Namun Batu malu-malu dan buru-buru masuk ke rumahnya. Bang, nasgornya 4 ya, pedes semuanya. Sip, ditunggu ya, masih antri. Nanti tak antar. Oke bang. Mas, emang bener Mas Batu beli kondom? Iya pak, sumpah. Tapi aneh. Beli kondom tapi masih ragu. Mau pakai apa enggak? Maksudnya jadi kikuk-kikuk apa enggak? Ada-ada aja. Bentar mas, aku ambil donat dulu ya buat Gamping. Ketinggalan di mobil. Iya pak. Nit, aku tak beli minum dulu. Kamu mau minum apa? Aku ikut mas. Ayo. Marmer dan Granit pun ke warung. Sedangkan Karang menghampiri Gamping. Gamping? Om, kok belum tidur? Iya om, bentar lagi. Nih, makan donat dulu. Om ada donat pizza. Terima kasih om. Sama-sama. Tak lama kemudian, Batu keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk saja. Rang, bentar ya. Iya mas. Seketika Karang jadi salting. Jantungnya berdegup namun mencoba rileks. Tak hanya Karang, Batu juga di dalam kamar memegang dadanya. Merasakan hal yang sama. Dan setelah selesai ganti baju, Batu keluar. Nih pak, teh botol pakai es. Makasih mas. Permisi, nasgornya 4. Oh iya, ini duitnya. Mas, ini aja, ucap Karang. Udah biarin pak, ucap Marmer mentraktir. Wah, ayo Rang, Nit, mumpung masih panas, ucap Batu. Iya mas. Dan semuanya pun makan malam bersama. Dek, makan donat kok gak bagi-bagi? Bilang apa sama Om Karang? Udah ayah, makasih om. Pintar. Ping, om minta 1 dong, ucap Marmer. Emangnya om seneng donat pizza? Ini gak ada bolongannya om. Oh, gak jadi deh. Om suka yang bolong tengahnya, ucap Marmer melirik Granit. Dan Granit membalas mengedipkan matanya. Sedangkan kedua bola mata Karang dan Batu bertemu. Dan keduanya jadi salting dan malu-malu. Batu tak berani menatap Karang. Dia merunduk mengaduk-ngaduk nasi goreng. Sembari sesekali minum teh botol. Sembari bingung memikirkan bahan obrolan. Mas Marmer, kenapa tuh? Gimana nge-gym pertamanya mas? Belum nge-gym, udah diculik sama Granit. Kenapa Nit? Tanya Karang. Gue mau dia jadi apa adanya. Maksud kamu biarin badanku kurus? Body gak apa-apa kurus. Yang penting manukmu keras. Lagi makan. Tapi tak pikir-pikir aku gak jadi deh pak nge-gym. Ini kartu membernya tak balikin. Makasih ya. Kenapa mas? Kan biar sehat. Bukan gitu. Sehat sih sehat. Tapi ya pak, masa aku baru masuk udah diliatin aja sama cowok-cowok yang bodinya gede-gede, keker-keker, lebih gede dari kamu tuh. Terus aku dikedipin. Ada yang melet-melet, ada juga yang bibirnya mencucu kayak mau nyium. Risih aku. Tuh kan bener. Udah deh, gak usah ngejim-ngejim segala. Gue terima emas apa adanya kok.
Beneran, tapi kamu juga jangan nge-gym ya. Nanti kamu tergoda sama yang ganteng-ganteng. Enggak mas, besok gue bakal beli alat fitness sendiri di rumah. Dan nyediain ruangan khusus gym. Dan kita bisa fitness bareng-bareng di rumah gue. Gimana? Wih, orang kaya mah bebas. Ide yang bagus nih. Aku nge-gym di rumahmu aja tiap pulang kerja, ucap Karang. Beneran nih? Iya, jadi Emas bisa gedein badan tanpa takut dikedipin humu-humu nakal. Dan yang ngedipin Emas cuma gue doang. Ding ding. Nit, jangan ngedipin Mas kayak gitu. Mas gak tahan. Ke rumah Mas yuk sekarang. Mas udah nitip kondom tadi sama Batu. Lagi-lagi Marmer membuat Batu jadi malu. Dan Karang hanya tersenyum saja. Ya udah mas, ayo, donatku udah kremut-kremut mas. Pak, tuh, aku tak mojok dulu ya. Iya mas, ucap Karang menatap Batu yang masih belum menghabiskan nasi gorengnya. Ayah, Dede ngantuk. Ya sudah, Dede cuci muka, gosok gigi dan tidur ya. Tapi Dede pengen bobok sama Om Karang, ucap Gamping berjalan ke kamar mandi. Hah? Oh, gak apa-apa mas, aku nemenin Gamping duluan ya. Iya Rang, maaf ya, Gamping jadi manja sama kamu. Gak apa-apa mas, ayo Ping, Om temenin. Yeay, Karang pun masuk ke dalam kamar menemani Gamping yang tidur di spring bed yang di atas. Akhirnya ranjangnya enak ya Ping dipakai Bobo. Iya Om, ini semua karena Om. Terima kasih banyak ya Om. Sama-sama. Kapan-kapan Gamping main ya ke rumah Om sama Ayah. Biar tahu rumah kerikil. Asik, mau Om. Nanti ya kalau kita sama-sama libur. Iya Om. Ya sudah, sekarang Gamping berdoa dan tidur. Iya Om. Gamping pun berdoa dan Karang mengelus-ngelus kepalanya dan mengempok-empok tubuhnya. Dan tak menunggu waktu lama, Gamping pun yang sudah ngantuk sedari tadi akhirnya tertidur di pelukan Karang. Dan baru saja Gamping terlelap, Batu baru saja masuk ke kamar. Karang menoleh, lalu Batu menghampiri Karang dan memeluknya dari belakang. Posisi mereka bertiga jadi saling berpelukan. Gamping dipeluk Karang dan Karang dipeluk Batu. Karang tersenyum senang. Batu menyembunyikan kepalanya, mencium rambut lurusnya dan mengendus-ngendus leher belakang Karang. Mas masih gak nyangka dan gak percaya punya pacar kamu. Laki-laki, tapi baik, ramah, tampan, kaya, dan wangi lagi. Mas sayang sama kamu Rang, ucap Batu dan Karang membalikan tubuhnya menghadap Batu. Dan kini keduanya saling menatap. Mas, aku juga gak nyangka aku bisa mendapatkan Mas. Makasih ya Mas, aku bersyukur dapetin Mas. Dan aku harap kita bisa bertahan sampai kapanpun. Aku memang gak akan bisa menggantikan posisi almarhum istri Mas. Tapi setidaknya aku bisa menemani kesepian di hidup Mas. Mas jangan menikah ya. Aku ingin bisa selalu bersama Mas. Mas gak berani janji. Mas takut ngecewain kamu. Tapi jujur, Mas gak ada kepikiran menikah lagi. Selain banyak faktor, juga karena Mas ingin belajar setia sama kamu. Yang selama ini udah baik dan kelihatan benar-benar tulus sama Mas. Aku percaya sama Mas. Mas pasti bisa. Rang, Mas boleh cium kamu gak? Kan aku tadi udah bilang, lebih dari cium pun aku siap Mas. Cups. Batu pun berciuman dengan Karang. Batu lagi-lagi menikmati bibir gurih rasa nasi goreng itu. Dan dari ciuman Batu malam ini, Karang bisa merasakan jika dari ciuman Batu itu, Karang bisa merasakan tak ada keraguan lagi pada Batu. Ciuman itu begitu terasa memanjakannya. Mulut keduanya sama-sama basah. Saliva keduanya berbunyi cepak-cepak, tapi gak jeder. Rang, Mas tegang. Sama Mas. Batu mengelus dan meraba belahan dagu Karang yang selalu ia kagumi itu. Lalu ujung jarinya turun menyentuh jakun Karang yang naik turun. Kemudian
terus turun membuka kancing ke meja Karang. Batu tersenyum, menatap mata Karang saat jari jemarinya membuka ke meja Karang. Dan Karang tampak pasrah sembari membalas tatapan Batu. Dan begitu kemeja Karang terbuka sempurna, Karang beranjak dari tempat duduknya, lalu membuka kaos Batu. Dan setelah berhasil membuka kaos, baru Karang duduk di atas Batu dan berganti mencium bibir Batu. Tangan Batu menahan punggung halus nan putih Karang, sembari menekan-nekannya. Kedua pedang yang sama-sama sudah tegang menantang itu. Batu menciumi leher dan menjilat puting Karang. Karang tak tahan. Karang tiba-tiba membuka celana dan sidinya. Dan kini terlihatlah milik Karang di mata Batu. Batu kesulitan menelan ludah. Namun Batu ikut terpancing dan latah ikut-ikut membuka celana dan sidinya juga. Dan ini perdana bagi Karang melihat milik Batu yang ternyata giant. Karang yang tadinya benar-benar tak sabar ingin bercinta dengan kekasih desonya itu, seketika nyali Karang menciut. Pasalnya milik Batu ukurannya sungguh tak wajar untuk ukuran orang Indo. Jauh lebih besar daripada miliknya dan milik Granit yang pernah ia lihat. Rang, iya mas. Mas malu, tapi mas jadi pengen. Apa menurutmu punya mas ini bisa muasin kamu? Soalnya kata istri mas, punya mas ini gak wajar. Apa iya? Kadang istri mas sering kesakitan karena mas. Iya mas, gak salah lagi. Besar sekali mas. Lihatlah sama punyaku, gak ada apa-apanya. Rang, ya mas. Tadi kamu bilang, mas boleh minta lebih kan? Iya mas, ucap Karang mulai panik. Saking paniknya, pedangnya yang awalnya tegang kini jadi layu. Berkebalikan dengan pedang Batu yang tegang, menantang, tinggi menjulang. Rang, pindah di kasur bawah yuk, takut Gamping bangun, sini. Batu pun berpindah di ranjang spring bed bawah dan diikuti Karang yang langsung rebahan. Dan Batu tiba-tiba berada di atasnya. Rang, ya mas, kamu kenapa? Kok kayak gak nyaman gitu? Oh, enggak mas, aku cuma nervous dan sedikit takut aja. Takut kenapa Rang? Takut sama punya mas. Aduh, ucap Karang mengadu saat kepala pedang Batu menancap tepat di lubang udalnya. Oh iya, mas lupa. Meskipun kamu homo, kamu belum pernah begituan. Masih perawan, perjaka, ya toh? Iya mas, aku deg-degan. Sama, mas juga deg-degan. Padahal sama-sama laki-laki. Tapi rasa deg-degannya sama kayak pas malam pertama sama istriku. Tapi kalau kamu takut, mendingan gak usah ya. Kapan-kapan aja. Mas sih pengen, tapi mas lebih kasihan sama kamu. Gak usah ya, mas gak apa-apa kok. Jangan mas, aku gak apa-apa kok. Aku juga pengen. Tapi aku minta mas pelan-pelan ya. Iya, mas coba ya. Coba buka kakimu, mas pengen lihat. Iya mas, ucap Karang malu-malu dan menutupi bunga kerisannya. Gak usah ditutupi, mas aja udah gak malu kok. Set, ucap Batu menyingkirkan tangan Karang yang menutupi lubangnya. Dan kini Batu bisa melihat lubang mungil yang akan dia tembus itu. Mas, kok diliatin terus? Gak apa-apa, mas udah bayangin gimana nikmatnya masuk ke dalam lubang sempit kamu. Oh iya, bentar, mas ambil kondom dulu sama pelumas. Iya mas. Batu pun mengambil kondom dan pelumas, lalu memakaikan kondom di pedangnya. Namun sayang, kondomnya tak muat akibat besarnya pedang Batu. Dan itu membuat Karang semakin panik. Karang tak bisa membayangkan bagaimana rasanya nanti. Waduh, Rang, gak muat. Gak usah ya. Tapi kamu udah cebok kan? Jangan khawatir mas soal itu. Yang aku khawatirkan, aku takut punya mas gak masuk. Masuk kok. Dulu istri mas juga sama, bilang seperti kamu.
Tapi dengan penuh perjuangan, akhirnya bisa juga. Ya meskipun Mas bikin istri Mas nangis dulu selama 3 hari. Hah? Nangis? 3 hari? Iya, kamu kan laki-laki, Rang. Pasti lebih kuat daripada perempuan. Jadi nanti tahan ya. Kenapa? Kamu beneran takut toh? Gak usah ya, kasihan kamu kayak panas dingin gitu. Enggak Mas, aku siap. Set, lakukan sekarang juga Mas. Silahkan, ambil keperjakaanku Mas. Ucap Karang yang tiba-tiba menungging menyuguhkan pantat sekal, padat, khas laki-laki dengan lubang yang terlihat seperti memanggil yang membuat Batu tak tahan lagi. Batu menyentuh kedua pipi bokong Karang, meremasnya perlahan, sembari membuka sedikit kerutan bunga krisannya dengan kedua jempol kanan dan kirinya. Ah, kenapa Rang? Enak Mas, seperti ini. Enak Mas giniin, ucap Batu memutar lubang Karang dengan jempolnya. Lalu kemudian mengoleskan lubrikan ke lubang itu, sembari mencoba memasukkan ujung jempolnya ke lubang Karang. Aduh, kenapa Rang? Enak Mas. Mas masuk ya. Iya Mas, ucap Karang membantu membuka pipi bokongnya sendiri, seolah memberi jalan. Rang, udah siap? Udah Mas. Pelan ya Mas. Iya. Karang ketar-ketir ketika merasakan benda besar dan kencang itu mulai mendorong lubangnya. Giginya gemeritik, matanya terpejam, desahannya mendesis, wajahnya meringis. Oh, sakit Mas. Sakit ya Rang? Bentar ya, Mas kasih lagi pelumasnya yang banyak. Ah, udah. Mas coba lagi ya. Iya Mas, pelan lagi ya. Iya. Aduh Mas, sakit. Padahal udah Mas kasih banyak pelumasnya. Kok gak masuk-masuk ya Rang? Sempit tenan. Gak tahu Mas, sakit banget Mas. Coba ubah posisi Rang. Gimana kalau Mas di bawah, kamu di atas? Kamu yang masukin sendiri. Iya Mas. Keduanya pun pindah posisi, dan Karang kini berada di atas sebagai pengemudi. Karang mengambil pelumas lagi dan mengolesi lubangnya sendiri, juga mengoles pedang raksasa milik Batu. Mantap sekali Rang kocokan kamu. Tapi pasti lebih mantap lagi kalau Mas bisa masukin kamu. Iya Mas, ini aku usahain, ucap Karang meraih milik Batu dan mencoba memasukkan ke lubangnya. Oh, besar banget sih Mas. Terus Rang. Aduh, kamu seksi banget Rang kalau lagi meringis gitu. Bikin Mas jadi horny. Oh, iya Rang. Ini kayak mau masuk Rang. Mas ikut ngerasain. Aduh Rang, sempit banget Rang. Terus Rang, Mas bantu dorong. Iya Mas. Ini aku coba rileks supaya bisa terbuka sempurna. Tapi suwakit puol Mas ternyata rasanya. Iya, karena kamu baru pertama. Nanti kalau udah biasa, gak ada sakit-sakitnya. Yang ada enak terus. Ayo. Duh Rang, kok bisa jadi kayak orang mau lahiran ya Rang? Gak tahu Mas. Aduh, tes. Saking seriusnya, sampai-sampai tetesan keringat jatuh ke tubuh Batu. Rang, kamu keringetan sayang. Sabar ya, ini kayak mau masuk. Beneran gak sih? Kok kerasa anget-anget dicapit gitu? Mas dorong nih, Mas dorong. Set. Au, perih Mas. Kayak ada yang robek. Rang, udah masuk. Kepalanya aja. Yes, akhirnya Mas bisa ngambil perja kamu. Sakit. Diam, jangan gerak. Jangan gerak. Sabar ya, ini belum apa-apa. Lihat, cuma ujungnya aja. Tapi baru ujung aja, rasanya kayak gini. Mas masukin semua ya. Gak yakin aku Mas, ini sakit banget. Nanggung Rang, Mas udah gak kuat. Mas, cium bibirku ya Mas, biar meringankan sakitku. Dan aku lebih rileks. Cups.
Karang mencoba menyenangkan batu, meski tubuhnya terasa terbelah menjadi dua. Sakitnya luar biasa. Ingin sekali ia menangis seperti istrinya. Tapi bukan air mata yang keluar, tapi keringat birahi yang mengucur deras. Siap, Rang? Mas gerak ya. Mas pengen masukin full. Mas gak tahan. Rasanya pengen disedot. Iya, Mas. Dorong pelan ya. Kedua tangan batu memegangi pinggang Karang dengan kencang. Sedangkan kedua tangan Karang meremas dada dan puting batu sampai memerah. Dan ketika batu mulai mendorong, Mas! Celep. Yes! Jebol! Uhuy! Gamping tiba-tiba duduk. Ayah, Dedek kebelet pipis. Gamping. Waduh.